Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini saya akan jelaskan bagaimana kita memodelkan aliran tak tunak atau aliran tak seragam atau unsteady flow. Nah, jadi di sini saya pakai basic project Hexcraft yang saya gunakan sebelumnya untuk steady flow. Saya sengaja jadikan satu biar kelihatan bagaimana perbedaan kita memodelkan steady flow dan unsteady flow. Nah, saya jelaskan dulu untuk perbedaan datanya, bahwa ketika kita memodelkan unsteady flow, yang kita inputkan untuk data aliran atau data debitnya adalah berupa hidrograf. Ingat, pada steady flow kemarin yang diinputkan hanyalah data maksimum pada suatu hidrograf. Nah, ini contohnya yang di sini data maksimumnya misal 57,42. Nah, untuk steady flow yang diinputkan hanya satu angka ini saja. Begitu pula dengan water surface-nya yang di sebelah boundary hilir, juga yang diinputkan dia hanya yang nilai paling maksimum saja. Untuk unsteady flow, data yang diinputkan adalah berupa hidrograf seperti ini. Hidrograf debit mulai dia dari rendah, terus terjadi banjir, naik sampai dengan hidrograf turun. Nah, yang data water surface-nya, misal di sini kita pakai data elevasi pasang surut, itu juga kita inputkan sesuai dengan data pasang surut pada periode yang sama dengan hidrograf debit yang kita inputkan. Ingat, data ini rentang waktunya harus sama. Ini di sini saya inputkan rentang waktunya dia sama. Nah, saya akan jelaskan bagaimana kita menginputkan data ini. Oke, di sini di project saya yang kemarin ada geometriknya namanya latihan, terus yang steady flow ini ada. Nah, kita akan masuk ke unsteady flow. Anda silahkan klik yang di sini, view or edit unsteady flow data. Kita klik di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua river station atau cross section, yang mana dia adalah cross section paling hulu. Nah, di sini di case contoh saya adalah cross section 10, dan cross section paling hilir di sini dia adalah cross section 1. Saya akan inputkan dulu untuk bagian hulunya. Di sini di hulu kita bisa inputkan 3 tipe data. Stage hidrograf di sini adalah hidrograf berupa tinggi muka air. Coba saya klik. Nah, di sini dia berupa muka air, ini dalam meter. Ini kalau kita punya data muka air pada cross section paling hulu. Nah, yang selanjutnya di sini flow hidrograf. Yes. Nah, ini dia berupa data aliran, satuannya adalah meter kubik per detik. Oke, kalau yang di sini stage or flow. Nah, ini kalau kita punya rating curve-nya. Jadi rating curve pada cross section paling hulu, misal kalau dia muka airnya sekian, itu debitnya sekian. Nah, biasanya yang paling mudah kita inputkan data flow hidrograf, karena ini kan dari hasil analisis debit banjir rencana. Nah, saya akan inputkan data ini. Nah, tinggal copy, kita paste ke sini. Oke, ingat di sini dia runningnya dalam suatu tanggal. Nah, kita atur nanti ini jam 00, kemudian sampai satu hari berikutnya juga jam 00. Oke, ini jam 24 ya. Kita oke di sini. Kemudian kita akan masukkan data boundary di hilirnya.
Nah ini karena saya samakan dengan yang steady tadi, kita pakai muka air pasang surut, tapi ini yang saya inputkan berupa data series. Oke, ini saya set juga untuk stage hidrograph. Oke. Nah, jangan salah ya, ini adalah sesuai data yang kita punya. Kalau kita tidak punya data apapun, yang di sini kita bisa pakai normal depth. Nah, kadang ada yang case running unsteady itu kebanyakan salah milih ini. Misal di sini dia datanya punyanya itu debit, tetapi dia milihnya stage hidrograph. Nah, ini harus teliti, sesuaikan dengan data yang Anda punya. Oke, ini adalah inputan untuk unsteady flow. Kita save dulu, save unsteady flow data. Nah, saya kasih nama unsteady. Oke. Ketika kita sudah men-save-nya, otomatis di sini akan muncul file unsteady flow yang kita inputkan tadi. Nah, ini dia tandanya .u01. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal merunningnya. Nah, runningnya kalau yang ini tadi untuk steady flow, yang di sini untuk unsteady flow. Oke, kita klik dulu plan-nya, save plan lagi, unsteady flow. Oke. Nah, ini unsteady. Oke. Nah, ini klik semuanya. Sedimen, karena nggak ada data sedimen kita enggak. Nah, ini starting date-nya. Starting date itu tanggal mulainya. Misal saya set tanggal sekarang. Oke, jamnya jangan lupa tadi pada settingan data kita mulainya dia jam 00, end date-nya itu kan 1 hari kemudian. Nah, ini saya ganti 26. Jamnya tadi juga jam 24, artinya dia tanggal berikutnya tapi jam 00. Nah, ini kalau inputan ini tidak sinkron dengan data debit hidrograph debit yang kita inputkan tadi, nantinya juga runningannya akan error. Oke. Di sini kita compute. Nah, ini akan lebih banyak barnya di sini. Ada 5 bar di sini. Nah, ini di contoh yang saya tampilkan di sini dia sudah biru semua, artinya tidak ada error atau salah pada runningan. Nah, ketika dia barnya di sini itu ada yang berwarna merah, itu artinya ada error pada model yang kita analisis. Oke, nah, nanti sudah tidak ada yang error, saya close. Ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini contohnya. Kalau dalam runningan unsteady, ini kita bisa simulasi. Nah, ini contoh simulasi selama periode hidrograph yang kita inputkan tadi, atau periode 1 hari. Nah, ini kelihatan dia naik sampai paling maksimum, kemudian dia turun lagi. Nah, okay. Itu juga kita bisa lihat secara potongan memanjangnya. Ini contohnya runningannya. Nah, ini kan dia naik. Nah, ini turun lagi. Ini terlihat bahwa memang ketika kita inputannya berupa hidrograph, otomatis dalam suatu rentang waktu ini kan berbeda inputan hidrographnya, sehingga muka airnya pun akan berbeda per series waktunya tadi. General plot.
Nah, ini velocity channel pada ini jamnya. Kalau mau jam lain, ini tinggal kita pilih. Nah, ini ada, misal kita cari, oh yang paling maksimum, oh ternyata ini. Oh, kalau kita mau cek jam 5, velocity-nya berapa, ini akan muncul. Oke, yang selanjutnya, nah ini hydraulic property tabelnya. Ini ada elevasi, ini ada areanya di sini adalah penampang basahnya, terus ada yang lainnya juga. Terus yang ini, nah ini mewakili muka air dan debit dalam suatu cross section per waktu. Ini pada jam 00 tanggal 25 pada awal rentang waktu yang saya inputkan tadi, debitnya itu sekian, muka airnya sekian. Ini debitnya naik, muka airnya sekian. Ini ikut naik. Nah, kemudian ini segini lagi. Oke, ini yang di sumbu X ini mewakili waktunya, yang sumbu sebelah kiri ini adalah muka airnya, dan yang sumbu sebelah kanan adalah flow-nya atau debitnya. Nah, seperti biasa, ini kita bisa lihat tabel ringkasan untuk masing-masing sungai, masing-masing cross section, maksud saya. Nah, ini juga untuk masing-masing jamnya, atau kita bisa cari misal yang paling maksimum berapa. Ini juga, nah ini ditampilkan kalau di sini yang sudah yang paling maksimum. Nah, ini adalah key maksimumnya, minimum channel elevationnya, water surface-nya itu adalah sekian. Oke, begini untuk pemodelan unsteady flow yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara inputnya dan perbedaannya dengan steady flow tadi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.